kalian. Ini bahan bacaan yang pertama, yaitu terkait dengan worksheet matematika prisma, ya. Nah, prisma ini termasuk dari salah satu bangun ruang sisi datar. Di sini saya udah bikin gambar prisma. Saya sebut prisma segitiga. Kenapa prisma segitiga? Karena dia alasnya nih berbentuk segitiga. Kalau kalian lihat bidang ABC dan bidang DEF ini bentuknya segitiga, ya. Karena alas sama tutupnya bentuknya segitiga, maka dikatakan dia adalah bangun prisma segitiga, ya. Seperti itu. Apa sih unsur-unsur yang ada di dalam prisma segitiga? Kita lihat di sini nih. Saya beri nama prismanya itu adalah prisma segitiga ABC DEF. ABCDEF sendiri merupakan titik sudut. Kalian sudah belajar di kubus sama balok waktu kemarin. Kemudian ABC yang segitiga di bawah ini dia adalah bidang alas. Dikatakan sebagai bidang alas, ya. Kemudian DEF ini atasnya yang sama kayak bidang alas tadi dikatakan tutupnya atau biasa ibu nyebutnya bidang atas, ya. Alas atas. Jadi si bidang alas sama si bidang atasnya dia sama modelnya, bentuknya. Di matematika disebutnya kongruen. Jadi kongruen itu adalah sesuatu yang bentuknya sama, maka dikatakan sebagai kongruen. Semuanya sama. Ibarat kalau anak kembarnya identik, nggak ada bedanya sama sekali. Ya, kayak gitu. Jadi bangun ABC sama DF itu sama. Panjangnya sama, besar sudutnya sama, pokoknya semuanya sama dikatakan sebagai kongruen. Kemudian kalian lihat di sini ada rusuknya, ada rusuk AB, ada rusuk BC, AC itu dikatakan sebagai rusuk alas. AB, BC, dan AC itu rusuk alas. Kemudian DE, EF, dan FD ini merupakan rusuk tutupnya atau bidang atasnya, ya. Lalu ada yang namanya bidang tegak. Apa itu bidang tegak? Jadi ibaratnya dindingnya. Kalau kalian lihat kamar kalian, dinding kalian ini jadi bidang tegaknya. Kemudian lantai kalian menjadi bidang alas, kemudian atap kalian itu menjadi bidang atasnya atau tutupnya. Nah, kalau kalian lihat dindingnya, bidang tegaknya itu tegak semua, nggak ada yang melengkung. Makanya dikatakan sebagai bidang tegak. Bentuknya apa? Bentuknya seperti persegi panjang, ya. Bidang tegaknya bentuknya seperti persegi panjang. Nanti bakalan kita lihat, ya. Oke. Nah, di sini ada juga yang namanya rusuk tegak. Rusuk tegak itu berarti pinggiran dindingnya. Jadi kayak si dinding kiri kamu sama dinding depan kamu ketemu di pojokan. Nah, di pojokannya ini ada yang namanya rusuk. Dikatakan sebagai rusuk tegak. Apa aja rusuk tegaknya? Di sini ada rusuk tegak AD, ada rusuk tegak BE, sama ada rusuk tegak CF, ya. Ada 3 rusuk tegaknya. Nah, kemudian berdasarkan gambar 2 ini, kalau gitu prisma itu apa sih? Nah, kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Apa sih prisma itu? Ternyata prisma itu adalah bangun ruang sisi datar, yang ini nih. Bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 2 bidang saling berhadapan yang kongruen. 2 bidang yang saling berhadapan kongruen, kalian bisa ngelihat lantai kalian sama atap kalian. Dia 2 bidang yang saling berhadapan, terus dia kongruen. Kongruen itu artinya sama dan sebangun, tadi sudah saya singgung juga sedikit. Kemudian saling sejajar. Kalian harus masih ingat kesejajaran, artinya contohnya rel kereta api. Rel kereta api. Si pinggiran relnya itu sejajar kan, terus si tengah-tengah relnya itu dikasih bantalan kayu dan mereka semua sejajar. Sejajar itu artinya mereka ada di posisi yang sama, panjangnya sama, berada di letak yang sama, tapi memiliki jarak, ya itu sejajar, kayak gitu, ya. Serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk sejajar. Rusuk-rusuk sejajarnya itu ya rusuk tegak ini, gitu. Itu prisma. Nah, kalau si prisma ini ibu buka, ya, kita buka si bangun ruang prisma ini, dia akan terbentuk jaring-jaring prisma segitiga kayak di gambar ini nih. Ibu buka prisma di atas, sedikit-sedikit kebentuk deh jaring-jaringnya kayak gini nih, kayak nomor 3, ya. Nah, dari bukaan jaring-jaring prisma ini kalian bisa ketemu ada 5 buah bangun datar yang menyusun prisma segitiga ini. Ada 2 buah segitiga yang kongruen,
ya, sebagai alas dan sebagai tutupnya atau sebagai bidang atasnya. Kemudian ada 3 bidang tegak berupa persegi panjang. Kalau kalian lihat di sini, bidang tegak prisma itu berupa persegi panjang, ya. Nah, ada 3 buah persegi panjang yang berbeda. Dari jaring-jaring prisma ini, kita akan bisa menemukan luas permukaan prisma. Gimana caranya? Nah, kita hitung dari masing-masing bangun datarnya tadi. Di sini saya udah bikin nih jaring-jaring prisma dari gambar yang di atas ya. Dari gambar yang ini. Kita lihat ke bawah. Di sini saya punya alas, bidang alasnya ABC dan bidang tutupnya DEF. ABC sama DEF ini kan sama, 2 buah segitiga yang sama. Berarti kita bisa tarik nih garis ke sini. Bidang atas dan bidang alas segitiganya kongruen. Karena kongruen, kalian cari luas bangun. Kalau nyari luas permukaan prisma itu artinya kamu mencari luas bangun datar penyusun dari prisma tersebut. Berarti kamu cari luas segitiga ABC dan DEF. Luas segitiga itu apa rumusnya? Ini nih. Kalian harus ingat, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2, atau boleh juga setengah dikali alas dan tinggi bangun datar segitiganya, ya. Ingat itu. Kemudian di sini saya ada 3 bidang tegak. Bidang tegak yang pertama, di sini saya punya bidang tegak CBEF berupa persegi panjang. Kalau persegi panjang berarti kalian kalau mau nyari luas persegi panjang itu tinggal apa? Panjang kali lebar ya. Di sini saya punya panjangnya BE, lebarnya BC. Atau misalnya boleh panjangnya CF, lebarnya EF. Ya, berarti luas bidang tegak satunya itu tinggal panjang kali lebar. Kemudian saya punya bidang tegak yang kedua yang ACFD. ACFD ini adalah bidang tegak yang kedua. Bagaimana cara mencari luasnya? Sama, karena dia bentuknya persegi panjang. Jadi kalian tinggal cari luasnya itu adalah panjangnya AC, lebarnya itu adalah AD. Jadi AC kali AD. Atau misalnya boleh panjangnya yang DF, lebarnya itu yang CF ya. Jadi DF kali CF kayak gitu. Ditambah dengan luas bidang tegak yang ketiga. Bidang tegak yang ketiganya itu adalah ABED. Panjangnya misalnya saya punya AB, berarti lebarnya AB kali AD. Atau misalnya BE kali DE, boleh ya. Kayak gitu. Nah, si 3 luas bidang tegak tadi, kalau kalian jumlahkan dengan 2 buah luas segitiganya ini, maka itu menjadi luas permukaan prisma. Ya, kalau ke-5 buah bangun datar ini kalian jumlahkan keseluruhan luasnya, itu akan menjadi luas permukaan prisma. Nah, jadi kita bisa buat nih kesimpulannya dari yang di atas, dari yang ini. Kesimpulannya apa? Jadi luas permukaan prisma itu apa sih? Luas permukaan prisma itu adalah luas alasnya, nih luas bidang alasnya yang ABC, ditambah dengan luas bidang atas itu yang tutupnya, yang DEF ini, ditambah dengan luas bidang-bidang tegaknya. Ada 3 nih, bidang 1, bidang 2, sama bidang 3. Tambahin, atau misalnya di sini saya udah bikin secara singkat, karena si alas sama si atasnya itu sama, berarti kan sama aja kayak luas alas tambah luas alas ya, gitu ya. Berarti karena ada 2 luas alas yang sama, berarti tinggal gampang, 2 kali luas alas, ABC sama DF itu kan karena sama, berarti tinggal 2 kali luas alas, ditambah, kalian lihat deh, kalau AC, CB, dan AB itu merupakan keliling segitiga. Benar nggak? AC itu kan jadi alas segitiga. BC itu kan jadi sisi segitiga yang ini. AB juga jadi sisi segitiga yang ini. Berarti AB, AC, CB itu kan sama dengan keliling segitiga. Berarti dia itu adalah keliling alas. Berarti luas bidang tegaknya itu cara ngitungnya gampang, lebih singkat. Tinggal keliling alas prisma, kalian kalikan tinggi prisma. Siapa tingginya? Tingginya itu ini, rusuk bidang tegaknya, yang BE, FC, AD, BE. Karena mereka semua panjangnya sama, berarti tinggal keliling alas kali tinggi. Makanya lebih singkat. Bagaimana cara mencari luas permukaan prisma? Nih, tinggal ini aja. 2 kali luas alas ditambah
keliling alas prisma kali tinggi prisma. Selesai. Itu jadi luas permukaan prisma. Jadi nggak perlu deh ngitung satu-satu. Nggak perlu ngitung alas sama tutup nih, luasnya berapa. Nggak perlu ngitung bidang tegak 1, bidang tegak 2, bidang tegak 3. Nggak perlu ngitung 3. Ada 4 bangun yang harus kalian hitung, nggak perlu. Kalian cukup menyingkatnya dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kayak gitu. Itu untuk luas permukaan prisma. Lalu kita lanjut. Karena yang namanya bangun ruang, kalian lihat deh, kamar kalian itu kan punya isi, ya, ada isinya. Berarti kalau terkait dengan isi, maka kalian itu akan menghitung yang namanya volume. Karena volume itu berkaitan dengan isi sebuah bangun. Karena prisma itu adalah bangun ruang, dia pasti punya isi, makanya kita dapat menghitung volume prisma. Bagaimana nih cara menghitung volume prisma? Sebelumnya kita baca dulu yang ini. Sebelum kalian mencari tahu cara menghitung volume prisma, coba kalian masih ingat nggak sih bentuk bangun ruang sisi datar balok? Nih, Ibu punya balok. Ini balok bukan? Yang sebelah sini. Balok ya? Nah, kalau masih ingat, apa sih apa balok itu bisa dikatakan sebagai prisma segi 4 nggak? Bisa nggak sih? Bisa. Coba kalian lihat. Ini kan prisma, alasnya segitiga. Benar nggak? Alas sama tutupnya bentuknya segitiga. Saya punya prisma juga nih. Alasnya tapi persegi panjang atau misal persegi. Bisa dikatakan balok juga nggak? Ini kan kayak balok ya? Berarti si balok itu bisa dikatakan sebagai prisma segi 4 dengan alas berbentuk segi 4. Kayak gitu ya. Nah, karena si balok itu bisa kita katakan sebagai prisma segi 4, maka bagaimana cara menghitung volume prisma? Cara menghitung volume prisma artinya kalian harus mengingat cara menghitung volume balok. Ya, kalau kalian masih ingat, volume balok itu adalah luas alas dikali tinggi balok. Ini rumus volume balok. Berarti itu juga berlaku ketika kalian akan mencari volume prisma. Nah, volume prisma itu berarti sama kayak volume balok, tinggal luas alas dikali tinggi. Yang membedakan apa? Kalau balok, luas alasnya udah pasti persegi, kalau nggak persegi panjang. Tapi kalau yang namanya volume prisma, prisma itu alasnya macam-macam. Bisa aja Ibu pengen segitiga, bisa aja segi 4 kayak balok, atau bisa aja segi 5 atau segi 6, misalnya tergantung dengan alas yang Ibu pakai, ya. Di sini juga saya udah kasih note, luas alas prisma bergantung dari bentuk alasnya apa, ya, segi berapa, kayak gitu. Kita masuk deh ke kasusnya. Di sini saya punya kasus pertama. Kasus pertama adalah saya punya sebuah gambar. Di sini gambar prisma segitiga, tapi alasnya ini nih, dengan alas segitiga siku-siku. Berarti kalau segitiga siku-siku artinya salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku, ya. Tentukanlah luas permukaan dan volume dari prisma tersebut. Jadi kalian harus menentukan luas permukaan dan volume dari prisma ini. Gimana cara menentukannya? Nah, kayak tadi. Karena alas prisma merupakan segitiga siku-siku, maka kalian cari dulu luas alas prismanya. Kalau luas alas prisma itu berarti sama dengan luas segitiga siku-siku. Sama ya, kalau segitiga mah karena siku-siku, karena sama sisi, karena sama kaki, nyari luasnya tinggal alas kali tinggi bagi 2, kecuali kalau dia, segitiga siku-siku sama-sama kaki bisa pakai alas kali tinggi bagi 2. Tapi kalau segitiganya sama sisi atau segitiganya sembarang, kalian harus pakai yang saya pernah kasih waktu itu, akar S dalam kurung S min A dalam kurung S min B dalam kurung S min C, ya. Itu luas segitiganya. Kita cari deh, kita lihat gambar prisma ini, alasnya bentuknya segitiga, berarti yang ini, yang ngadep ke saya, sama yang belakangnya. Nah, berarti alasnya, panjang alasnya berapa? Alasnya 4, tingginya 3. Ingat, kalau alas dan tinggi pada segitiga siku-siku adalah rusuk yang membangun sudut siku-sikunya. Jadi artinya yang mengimpit sudut siku-sikunya dia jadi alas sama tinggi. 5 ini adalah sisi miring, itu harus selalu kalian ingat. Sisi miring atau hipotenusa. Berarti alasnya 3, tinggi segitiganya 4. 3 kali 4 bagi 2. Kalau sistem coret juga boleh, tinggal 4 bagi 2, 2, 3 kali 2 hasilnya 6. Atau 3 kali 4 dulu 12, baru dibagi 2 hasilnya 6. Makanya kalian dapat luas alasnya itu adalah 6 cm per segi. Lalu biar mudah, saran Ibu, cari dulu panjang keliling alas prismanya.
kan keliling karena bentuk alasnya itu siku-siku, segitiga siku-siku, maka cara mencari kelilingnya mudah. Keliling bangun datar kecuali link kanan itu gampang, kalian cuma tinggal jumlahin panjang sisinya aja semuanya. Tinggal dijumlahkan. Berarti karena di sini segitiga itu punya 3 sisi, 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, kalian tinggal menjumlahkan ketiga sisinya. 3 tambah 4 tambah 5. Jadi kelilingnya itu panjangnya adalah besarnya 12 cm. Masukkan deh ke rumus luas permukaan prisma. Yang tadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya yang mana? Ini nih, yang 10 cm. Ini adalah tinggi prisma. 10, ini juga 10, ini juga 10 ya. Itu jadi tinggi prisma. 2 kali luas alasnya 6 ditambah 12 dikali 10 tinggi prismanya. 2 kali 6 12, 12 kali 10 120 dijumlahkan, maka hasilnya adalah luas permukaan prisma tersebut menjadi 132 cm persegi. Jangan lupa kalau luas itu kalian harus tambahkan cm persegi di atasnya ya, karena dia berkaitan dengan luas. Nah, karena luasnya udah ketemu nih, sekarang berarti kita tinggal cari volume prismanya. Gimana cara nyari volume prismanya? Mudah. Kayak tadi, volume prisma sama dengan volume balok, tinggal luas alas kali tinggi. Berarti luas alas kali tinggi. Luas alasnya kalian udah punya nih 6 cm. Berarti tinggal 6 dikali tinggi prismanya 10. Jadi 6 kali 10 sama dengan 60. Karena ini adalah volume prisma, makanya kalian beri tanda 60 cm kubik ya, seperti itu. Itu terkait dengan luas dan volume prisma. Oke, ada pertanyaan dulu dari sini. Ufa, silakan mau bertanya apa? Bu, saya bingung itu kan 3 cm tuh tingginya, Bu. 3 cm itu tinggi alas. Lihat deh. Kita lagi ngitung luas alas prisma. Kalau tinggi prisma, jadi gini, di bangun prisma ini ada 2 tinggi. Tinggi yang pertama adalah tinggi alasnya, karena segitiga siku-siku pasti punya tinggi kan, segitiga tuh. Nah, sama tinggi prisma. Yang 10 ini adalah tinggi prisma, kalau 3 ini adalah tinggi alas. Boleh juga 4 tinggi alasnya. Kayak gitu. Paham nggak, Ufa? Tinggi alasnya tuh 3 cm. 4 cm itu apanya? Tadi itu? Lihat deh, ini lihat di sini. Ufa lihat di share screenan Ibu. Kita mau nyari luas alas. Kita mau nyari luas alas. Di sini Ibu punya panjang alasnya 3, tingginya 4. Karena kan alasnya ini nih, yang segitiga siku-siku. Abaikan yang lain, kamu fokus ke segitiga siku-sikunya. Ada 3, 4, 5. 5 ini sisi miring, berarti alasnya 4, tingginya 3. Atau kata Ibu juga boleh alasnya 3, tingginya 4. Ya. Alas sama tinggi itu yang penting adalah sisi yang dia menghimpit sudut siku-sikunya, ya. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau perkalian ditukar-tukar angkanya mah tetap aja ya jawabannya sama sih. Boleh, tetap aja sama, ya. Kecuali pembagian yang nggak boleh ditukar, sama penjumlahan ya, ketika dia bilangan positif negatif atau bilangan negatif dan sebagainya. Pengurangan nggak boleh. Ya, 10 adalah tinggi prisma. Udah paham ya sampai sini? Oke, kalau misalnya sudah paham, Ibu akan lanjut ke kasus 2-nya. Kasus 2 di sini adalah saya punya prisma tapi alasnya trapesium sama kaki. Ya. Kalau lihat di sini alasnya trapesium sama kaki, bentuknya trapesium. Tapi ini jadi prisma, ya. Kalian harus menentukan luas permukaan dan volume dari prisma tersebut. Berarti dia tetap prisma segi 4, prisma segi 4, tapi segi 4-nya trapesium sama kaki. Ya, kayak gitu. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Karena alas prisma merupakan trapesium sama kaki, maka nih gambar dulu biar nggak bingung si trapesium sama kakinya. Kalian bandingkan sama sisinya, karena sama kaki berarti panjang kakinya sama. Kalau ini 5 berarti sebelah sini juga 5 ya. Terus di atasnya, sisi yang di atasnya ini panjangnya 6 cm sesuai dengan gambar. Kemudian sisi bawahnya 12 cm, tapi Ibu pecah.